Hari ini kita akan mempelajari tentang besaran. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, ada kalimat motivasi agar kalian semakin semangat dalam belajar. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah membahas besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai. Jadi besaran itu ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Besaran pokok itu ada 7, namun yang akan kita bahas di kelas 7 ini hanya 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Panjang adalah jarak antara dua titik. Satuan panjang dalam SI atau satuan internasional untuk panjang adalah meter yang disingkat M. Alat ukur panjang ada pita ukur, meteran, mistar atau nama lainnya penggaris, dan jangka sorong. Nah, sekarang kita akan membahas tentang massa. Seringkali kita sulit membedakan antara massa dan berat. Contoh, berat Bu Sinta 60 kg. Itu salah. Yang benar adalah massa Ibu Sinta adalah 60 kg. Apa perbedaan antara massa dan berat? Massa adalah banyaknya materi dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Satuan massa dalam SI itu kilogram, sedangkan satuan untuk berat adalah newton. Jadi nampak bedanya ya antara massa dengan berat. Alat ukur massa adalah neraca lengan dan neraca pegas dan timbangan. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Satuan waktu dalam SI atau satuan internasional untuk waktu adalah sekon atau nama lainnya detik. Alat ukur untuk waktu adalah jam tangan dan stopwatch. Contoh 1, penggaris Ali patah padahal ia ingin mengukur panjang pensilnya, sehingga yang Ali dapat dari hasil pengukuran panjang pensil seperti gambar. Tentukan panjang pensil Ali. Kita lihat gambar, titik awalnya di angka 4, sedangkan titik akhirnya di angka 7,5. Nah, jadi panjang pensil Ali sama dengan titik akhir dikurang titik awal. 7,5 cm dikurang 4 meter sama dengan 3,5 cm. Soal kedua, kita perhatikan gambar. Batu ditimbang oleh Rudi dengan menggunakan beban 500 gram, 5 gram, dan 10 gram. Jadi, yang ditanya massa batu. Massa batu sama dengan massa anak timbangan pada neraca lengan. Massa batu sama dengan, kita jumlahkan 500 gram ditambah 10 gram ditambah 5 gram sama dengan 515 gram. Kita konversikan gram ke dalam kilogram. Jadi massa batu sama dengan 515 dibagi 1000 sama dengan 0,515 kilogram. Jadi ada 7 besaran pokok dan satuannya dalam sistem satuan internasional. Yang pertama, panjang, satuannya meter, simbol satuan M. Massa, satuannya kilogram, simbol satuan kg. Waktu, satuannya sekon, simbol satuan S. Kuat arus, satuannya ampere,
simbol satuan A, suhu satuannya Kelvin, simbol satuan K, jumlah zat satuan mol, simbol satuan mol, intensitas cahaya satuannya kandela, simbol satuan CD. Oke, kita masuk sekarang ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan yaitu luas, volume, konsentrasi, dan laju reaksi. Luas berasal dari panjang kali lebar, di mana panjang satuannya meter atau disingkat M, lebar satuannya juga meter disingkat M. Jadi luas dengan rumus P kali L sama dengan M kali M sama dengan M kuadrat. Artinya, luas merupakan besaran turunan karena terdapat lebih dari satu besaran pokok. Begitu juga dengan volume, berasal dari panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya juga meter. Jadi rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuannya M kali M kali M sama dengan M kubik atau M pangkat 3. Artinya, volume merupakan besaran turunan karena terdapat lebih dari satu besaran pokok. Volume bisa diukur menggunakan gelas ukur. Apa itu gelas ukur? Gelas ukur adalah gelas yang ada ukurannya. Jadi gelas ukur tidak sama dengan gelas yang kita pakai untuk minum. Contoh soal, volume air dalam gelas ukur 50 ml. Ke dalam gelas ukur tersebut dimasukkan batu sehingga volume air naik menjadi 200 ml. Berapakah volume batu tersebut? Diketahui volume air sebelum batu masuk sama dengan 50 ml. Kemudian volume batu ditambah air sama dengan 200 ml. Yang ditanya berapakah volume batu? Jadi volume batu sama dengan volume air tambah batu dikurang volume air, sama dengan 200 ml dikurang 50 ml, sama dengan 150 ml. Jadi volume batu sama dengan 150 ml. Konsentrasi adalah massa zat terlarut dalam pelarut. Rumusnya M besar sama dengan M kecil per V. Keterangan, M besar itu konsentrasi satuannya gram per liter, M kecil itu massa satuannya gram, V itu volume satuannya liter. Nah, di sampingnya ada soal, massa terlarut sama dengan 20 gram, volume pelarut sama dengan 2 liter. Yang ditanya konsentrasinya berapa? Gunakan persamaan atau gunakan rumus M besar sama dengan M kecil per V. Jadi 20 gram per 2 liter sama dengan 10 gram per liter. Jadi itulah konsentrasinya, 10 gram per liter. Laju pertumbuhan dengan rumus pertambahan tinggi per selang waktu. Kita lihat contoh soalnya. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya mencapai 60 cm. Diketahui, apa yang diketahui di situ? Tinggi tanaman dari 20 cm mencapai 60 cm. Jadi berapa pertambahan tingginya? Ya, pertambahan tinggi sama dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal sama dengan 60 cm dikurang 20 cm sama dengan 40 cm. Kemudian selang waktunya sama dengan 10 hari. Yang ditanya laju pertumbuhan. Jadi masukkan rumus. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi
berselang waktu. Pertambahan tingginya 40 cm, selang waktunya 10 hari. Jadi 40 bagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Oke, materi untuk bab 1 sudah habis. Hari Rabu kita lanjutkan ulangan harian bab 1 tentang pengukuran. Silakan dibuka lagi materi-materi kita yang sudah kita pelajari di YouTube Ibu. Terima kasih.